Pemirsa, kapal pembawa ribuan pemudik Natal dan Tahun Baru menabrak dermaga di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Insiden ini terjadi akibat cuaca buruk. Sebuah kapal milik PT Pelni KM Bukit Siguntang yang hendak berlayar meninggalkan menabrak dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebelum insiden terjadi, KM Bukit Siguntang sudah menunda keberangkatan akibat cuaca buruk. Saat angin mereda, kapal pun mencoba meninggalkan pelabuhan dan secara tiba-tiba angin kencang kembali datang hingga kapal terdorong menabrak dermaga hingga membuat bagian lambung kapal rusak. Faktor alam, cuaca, angin kencang. Iya. Jadi tadi sudah berhasil untuk berangkat, Pak? Ya, Ini rencananya mau kemana, Pak? Setidaknya ada 1.200 penumpang tujuan Balikpapan, Kalimantan Timur di dalam kapal. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini dan kapal KM Bukit Siguntang bisa kembali berlayar menuju setelah mendapatkan perbaikan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan terduga pelaku penipuan pembeli emas logam mulia dengan modus cash on delivery atau COD ditangkap jajaran Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Para pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan terhadap komplotan terduga pelaku tindak pidana kejahatan dan penipuan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta. Saat petugas datang, para terduga pelaku tengah beristirahat dan tidak berkutik saat ditangkap. Terduga pelaku adalah dua wanita berinisial U dan EG dan seorang pria berinisial BS. Para terduga pelaku dibawa ke Mapolda Metro Jaya berikut barang bukti yang diamankan dari lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, para pelaku merupakan komplotan tindak pidana kejahatan dan penipuan pembelian emas logam mulia dengan modus cash on delivery atau COD melalui media sosial. Saat melancarkan aksinya, para pelaku juga membawa senjata tajam dan senjata api untuk menodong korban apabila barang yang mereka incar tidak diberikan pada saat COD di sejumlah wilayah. Untuk memperdalam kasus ini, tim penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus tersebut dan kemungkinan adanya pelaku lain. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan jelang Natal dan libur di akhir pekan ini, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat mulai mengalami peningkatan dari arah Jakarta dan arah sebaliknya. Kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Ciawi, Kabupaten Bogor, Minggu pagi, ratusan kendaraan dari arah Jakarta ramai lancar, sementara dari arah sebaliknya masih ramai lancar. Meski tidak ada petugas yang disiagakan di Simpang Gadok, namun lalu lintas masih normal dan tidak ada pemberlakuan ganjil genap, serta tidak ada rekayasa lalu lintas untuk one way atau satu arah. Sementara itu, jelang libur Nataru, suasana di stasiun Pasar Senen Jakarta ramai penumpang. Mayoritas penumpang bepergian dengan jalur kereta untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, terpantau stasiun Pasar Senen mulai ramai penumpang. Masa angkutan Natal dan Tahun Baru rencananya akan berlangsung selama 18 hari. Mulai dari tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Hingga Sabtu kemarin masih terdapat lebih dari 400.000 tiket yang disediakan PT KAI dari jumlah total 750.000 tiket untuk para penumpang di masa libur Nataru. Para penumpang mayoritas memiliki tujuan untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman masing-masing. Saya mau ke Purwokerto, mau pulang kebetulan. Ya mungkin kan karena keluarga di sana, mungkin acara kumpul-kumpul keluarga besar aja gitu.
PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyiapkan penambahan operasional sebanyak 17 kereta api dan 306 perjalanan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa libur Nataru. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan membuka layanan bus sampling di ajang Super Bowl Run 2024. Berbagai kemudahan layanan pajak disediakan, mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga perpanjangan STNK langsung di lokasi. Bus Samling alias Samsat Keliling hadir di ajang Super Bowl Run 2024 yang digelar di Plaza Festival Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Melalui booth ini, Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan memberikan berbagai kemudahan layanan pajak bagi masyarakat. Mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga perpanjangan STNK langsung di lokasi. Masyarakat pun antusias memanfaatkan kemudahan layanan, terutama dengan adanya relaksasi pajak yang diberikan pemerintah hingga akhir tahun. Pertama itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa bayar pajak itu mudah. Selama ini kita berpikir sulit bayar pajak, harus ke kantor Samsat dan sebagainya. Sekarang kita hadir di tengah masyarakat, tujuannya agar masyarakat mengenal bahwa cara membayar pajak itu sangat mudah. Di sini bisa dilihat bagaimana tim Samsat lengkap dari Bapenda, dari kepolisian, Dirlantas dan juga dari Jasa Raharja. Jadi masyarakat tinggal menyampaikan fotokopi STNK-nya, langsung bisa memperpanjang pajak atau STNK-nya di tempat ini. Dan kami akan ke depan akan melakukan ini terus. Dan sampai tanggal 28 ya, kita ada pembebasan BBN 2 dan pembebasan denda BBN 2. Satu lagi ada pembebasan sanksi terhadap pajak kendaraan bermotor sampai dengan tanggal 28 Desember 2024. Dengan slogan "Bayar pajak itu mudah", Bapenda DKI Jakarta mengajak seluruh warga untuk taat pajak demi pembangunan yang lebih baik. Dari Jakarta, Wenda Nura, Nadifa, iNews melaporkan. Imbas air pasang membuat rel kereta di perlintasan kereta api di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara terendam banjir setinggi lebih dari 15 cm. Akibat peristiwa ini, 10 perjalanan kereta api dari Tanjung Priuk menuju stasiun Jakarta Kota dan sebaliknya sempat terganggu selama 2 jam. Air pasang atau rop yang melanda wilayah pesisir utara Jakarta turut berdampak kepada perjalanan kereta api. Sebanyak 10 perjalanan kereta api baik kedatangan maupun keberangkatan terganggu akibat rel kereta api yang terendam banjir rop setinggi lebih dari 15 cm. Lebih dari 2 jam perjalanan kereta dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun kota dan sebaliknya tertahan akibat banjir rop. Untuk saat ini udah normal. Tadi sempat namanya rop, air pasang laut. Sempat tertunda dan tertahan. Tertahan, berapa jam mau tertahannya? Oh, kurang lebih 2 jam. Kemungkinan bisa 10 kereta, Pak. 5 kedatangan dan 5 keberangkatan. Untuk mengurangi debit air yang merendam rel kereta, PT KAI mengerahkan 2 unit pompa mobile. Saat ini kondisi air sudah mulai surut dan rel sudah bisa kembali dilintasi kereta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 orang terluka dalam kebakaran di sebuah rumah makan di Bandung, Jawa Barat. Kebakaran diduga dari ledakan tabung gas LPG yang digunakan untuk memasak. Tadi udah saya pademin, pakai apa? Saya cuma bisa mademinnya. Sebuah rumah makan di Jalan Insinyur Juanda, Dago, Bandung, Jawa Barat terbakar. Asap pekat menyelimuti restoran, sementara sejumlah pengunjung dan karyawan berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Akibatnya, 7 orang yang berada di dapur terluka bakar dan dievakuasi ke rumah sakit. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Itu ada bunyi kayak bocor gas gitu. Cuman kita juga yang duduk ini di meja tuh nggak ngeh kalau misalkan itu emang bocor gitu. Jadi kita cuma biasa aja dan kita kira udah bisa dihandle. Udah tinggal dimatiin aja. Cuma
cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba ada terjadi ledakan. Jadi setelah ada ledakan baru apinya membesar gitu sih. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah menerjunkan 7 unit mobil damkar. Kerugian akibat insiden ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.